sudah kita dengarkan bersama, dan mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini dapat mengambil hikmah serta manfaat apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Mufal selaku wakil dari Lurah Simpang Sari. Baik, kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, itulah saatnya acara inti atau acara puncak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan malam hari ini, karena tentunya tidak lama lagi kita akan mendengarkan tausiah agama Islam yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Jalaluddin dari Majalengka. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan tausiah ataupun siraman rohani dari guru kita yaitu Bapak Ustadz Ahmad Jalaluddin, menambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Jalaluddin, waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'ani lahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'ani lahi Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Cakep. Emang saya sapri apa? Yang jawab salam masuk surga, amin. Apa Bu? Udah nungguin daun salam ya? Satu aja lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah ay ila tamimil ayah. Faqala aydan qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para hujjaj, para asatid wa asatidah, para kesepuhan yang hadir pada kesempatan yang mulia kali ini, wabil khusus segenap para kesepuhan yang ada di perumahan Taman Walet, wabil khusus ketua DKM Musola Nurul Jannah Miftahul Jannah. Iya, maksud saya juga gitu. Miftahul Jannah. Wabil khusus segenap para ketua DKM Masjid dan Musola seperumahan Taman Walet, yang dengan segala hormat tidak saya sebutkan nama satu persatunya, ta'ziman wa takriman, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya tunggu-tunggu doanya dari beliau, guru saya Kiai Nur Hasan. Kalau di sana melahnya ngetrennya Ki Gede, kalau bahasa Indonesia gede itu besar. Insya Allah beliau besar ilmunya, amin, besar amalnya, amin, besar kesolehannya, amin, dan juga besar kemauannya. Katanya pengen nambah, cuman keberaniannya kecil. Kita doakan mudah-mudahan beliau tambah barokah ilmunya, amin. Ketua Panitia PHBI peringatan Maulid Nabi yang beliau tadi sudah menyampaikan sambutan, seluruh panitia yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, waktunya. Mungkin acara ini bukan dipersiapkan 1 atau 2 hari, 1 atau 2 minggu, tapi udah jauh-jauh hari. Dan acara ini yakin terselenggara karena kekompakan masyarakat, karena kepedulian masyarakat. Saya pribadi mendoakan mudah-mudahan acara ini menjadi keberkahan buat kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah setempat, baik sipil ataupun militer, dari mulai Bapak RT seperumahan Taman Walet. Tadi disampaikan Bapak RT kumpul, Bapak RW kumpul, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya. Ada Pak Kepala Desa? Ada? Di mana? Di rumahnya. Bapak Camat ada? Di mana? Bapak Bupati ada? Di mana? Bapak Presiden ada? Kenal sama Presiden? Pernah ketemu? Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita sehatkan dohir batinnya, amin, sehat walafiat, dan mudah-mudahan mampu sebagai pemimpin bersikap yang adil sehingga membawa masyarakatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segenap masyarakat, jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Saya lihat dari sini sampai sono, dari kiri sini sampai sono, ini hampir seimbang, Pak. Biasanya kalau saya ngisi pengajian di tempat-tempat yang lain yang ramai itu ibu-ibu, tapi di sini alhamdulillah bapak-bapaknya juga kompak, alhamdulillah. Memang Pak jangan aneh, ibu-ibu mah paling giat, betul. Di majelis taklim yang ramai siapa? Arisan yang ramai siapa? Gotong royong yang ramai siapa?
Maulidan yang paling rame siapa? Rame. Yang ngomongin tetangga yang paling rame siapa? Ibu-ibu di sono di Majalengka, di sini mah enggak jauh. Insyaallah solehah semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur atas kudrat irodat nikmat dari Allah. Pada malam kali ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, bermusafahah, tentunya dalam rangka kita mengagungkan kelahiran baginda yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjungkan, kita sampaikan kepada paduka alam, pimpinan umat, pemegang syafaat, manusia termulia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan istimewa. Tiada lain, beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kita di akhirat nanti bisa berjumpa dengan beliau. Walaupun kita di dunia tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah menatap wajah beliau, tapi kita berharap di akhirat kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah, ibu bapak rahimakumullah, saya yakin Pak Ibu, acara ini acara yang berkah, acara ini acara yang mengundang rahmat dan maghfirah Allah. Kenapa? Dijelaskan di dalam satu hadis Rasul, tidak semata-mata seorang manusia yang mana beliau duduk dan mengingat Allah, lisannya dipakai zikir, membaca ayat Quran, tahmid, tahlil, zikir, lisannya basah dipakai membaca sholawat, hatinya pun mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat itu akan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah, yang mana malaikat Allah akan bersolawat. Maknanya solawat kepada kita dari malaikat, yaitu adalah istighfar. Artinya yakin Pak, pada malam ini tempat ini dikelilingi oleh malaikat, yang mana malaikat tersebut memintakan ampunan kepada Allah akan dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Wa ghasyiyat umur rahmah, insya Allah tempat ini akan dipenuhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan turunkan sakinah, ketenangan kepada hati-hati kita. Alhamdulillah. Insya Allah Bu hadir di pengajian mah moal ingat kahutang, benar. Insya Allah Pak hadir di pengajian mah moal ingat kacicilan, betul. Pohok kahutang, pohok kacicilan, pohok karena masalah balik ka imam mahir di baik. Alhamdulillah. Dan ini acara ini kita memperingati Maulid Nabi. Di dalam kitab Haulal Ihtifal dijelaskan, Annal Ihtifal, sesungguhnya perayaan Maulid Nabi itu adalah para jamaah keluar daripada apa? Daripada kita takbirun anil farhi was surur bil Mustafa. Kita adalah sebagai takbir, sebagai bentuk kita adalah bahagia dan senang terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini acara ini dorongannya Pak karena kita cinta sama Nabi, betul. Karena kita senang sama lahirnya Nabi, karena kita syukur akan diutusnya Nabi. Ini bentuk kebahagiaan kita Pak. Ini semua acara kayak gini kan perlu duit, betul? Betul. Beli makanan pakai, beli minuman pakai, sewa tenda pakai,
sewa sound system, pakai nyewa manggil ustad, enggak pakai duit, saya nggak dikasih duit kok. Bener, enak aja. Emang gua cowok apaan? Insya Allah saya mah bukan karena duit, bukan. Alhamdulillah diundangnya saja silaturahmi. Tapi kata guru saya, kalau ditolak, kalau dikasih nolak itu orang belegu, kata orang sini. Kalau dikasih jadi kalau nggak dikasih ya jangan minta. Saya nggak minta. Penting mah doain aja barokah. Alhamdulillah. Cuman kalau nggak ngasih ya kabina-bina amat. Masya Allah. Ini bentuk kita bahagia akan kelahiran Nabi. Kok kita harus bahagia? Harus bahagia. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan Muhammad kepada umatmu, bifadlillah melalui karunia dari Allah, wa birahmatihi dan melalui kasih sayang dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia, dengan rahmat dari Allah hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian bersyukur. Jadi yang nyuruh bahagia bersyukur akan kelahiran Nabi siapa? Allah Subhanahu. Lihat Pak di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, kalau nggak salah juz keempat, sohipahnya saya lupa lagi. Kalau lupa mah pokoknya punya. Banyak penafsiran ulama tentang ayat ini Pak. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan fadlilah itu adalah al-ilmu. Yang dimaksud dengan rahmat itu, kasih sayang Allah itu adalah Muhammad, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad. Kalau kita tarik lurus Pak, maka hendaklah kalian berbahagia kalau kalian mempunyai ilmu, paham terhadap ilmu agama. Karena ilmu agama, paham terhadap ilmu itu merupakan fadlum minallah, karunia dari Allah. Sedangkan ilmu tidak mungkin dapat kalau kita tidak cari. Artinya Pak Bu, kalau kita masih senang sama ilmu, masih mau daik ngaji, masih mau mencari ilmu, maka kita hendak bahagia. Kenapa? Sebab orang yang dikasih ilmu, orang yang mau mencari ilmu, menandakan orang itu dapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang akan dijadikan orang bagus di sisi Allah, pasti orang itu dikasih paham ilmu agama. Bu, Ibu osok ngaji osok, Bapak suka pengajian. Alhamdulillah. Kalau pengajian mingguan di musola kayak gini banyaknya enggak? Bu, kalau pengajian di majelis kayak gini banyaknya enggak? Berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dikasih senang terhadap ilmu. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita mau mencari ilmu. Kenapa Pak? Menjalankan syariat kita wajib memakai ilmu. Wudu harus pakai ilmu wudu, sholat harus pakai ilmu sholat, semua ibadah wajib memakai ilmu. Maka itu para jamaah rahimakumullah, hendaknya yuk sama-sama, mudah-mudahan melalui peringatan maulid ini, setelah selesai peringatan maulid ini, pengajian jamaahnya semakin bertambah, amin. Yang sudah mau ngaji mudah-mudahan semakin istiqomah, amin. Guru-guru kita semua mudah-mudahan istiqomah, panjang umur dan berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa bi rahmatihi, di dalam tafsir tadi saya sebutkan maksud rahmat itu. Sebagian ulama menafsirkan yaitu lahirnya baginda Rasul. Maka tidak ada kasih sayang dari Allah yang lebih besar, melebihi besarnya, yaitu diutus, dilahirkannya baginda Rasul. Memang Pak, iman Islam itu kenikmatan yang luar biasa. Namun kita nggak bakal bisa iman, kita nggak bakal kenal Allah, kita nggak bakal bisa keluar dari kejahiliaan seandainya Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah. Betul?
Maka diutusnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad, ini merupakan rahmat kasih sayang dari Allah yang teramat besar yang wajib kita syukuri. Maka kita berkumpul di sini insya Allah sebagai bentuk rasa syukur kita akan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, patut kita bersyukur. Lihat masih di dalam kitab Haulal Ihtifal, kejadian ketika Abi Lahab. Siapa bu? Kenal Abi Lahab? Kenal? Itu mah Mang Lahab tukang sayur di pasar. Abi Lahab kan ada di dalam Al-Quran. Surat apa bu? Coba bareng. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Nah, nanti terusin di rumah. Ketika ibunya baginda Rasulullah mengandung, siapa ibunya? Siti Aminah. Ketika mengandung, Abi Lahab, para jamaah rahimakumullah, kepo. Tahu kepo? Penasaran, pengen ponakannya itu lahir laki-laki. Karena zaman jahiliyah, bapak ibu punten, waktu itu perempuan itu nggak ada harganya, percis perempuan itu hanya jadi budak pemuas nafsu. Bahkan orang-orang jahiliyah sebagian mempunyai kebiasaan, kalau punya anak perawan dikepar. Apa dikepar? Wah, pokoknya mah dibebaskan, bahkan dibawa ke pasar. Ada yang mau tinggal silahkan pak. Pak RT mau silahkan, Pak RW juga mau, monggo. Pak Lurah pengen silahkan. Nanti anak itu kalau hamil dilihat mirip siapa, pas dilihat oh mirip Pak RT, makanya Pak RT nanti yang tanggung jawab. Makanya di dalam berjanjikan sebutkan, lihat guru kita suka menyampaikan, taroku sifat kum aruhu. Ada yang tahu satu orang, alhamdulillah. Yang lainnya mah bengong. Terus namanya punya bengongnya, alhamdulillah banyak. Masya Allah pun tentu perempuan gak ada harganya pada waktu itu. Ketika ibunda Rasulullah mengandung, pas lahir perempuan, ada yang memberikan kabar terhadap Abi Lahab bahwa lahirnya Siti Aminah adalah seorang laki-laki. Itu Abi Lahab saking senengnya sampai joget jingkrak-jingkrakan. Dia punya amat, punya apa kalau bahasa kitanya amat itu bu? Orang belian lah. Kalau zaman sekarang udah nggak ada, betul. Zaman dulu ada abid, ada amat. Itu dia punya amat sampai diperdekakan, namanya Suwaibah. Kemudian Suwaibah itu menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan, lihat bu, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Terusin ngeblank Allah. Famadallul abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhada. Allah cicing baik sih bu. Ada apa bu? Sariawan ya? Abi Lahab saja bu yang tidak iman sama Allah, tidak iman sama Rasul, yang namanya sudah dicantum di dalam Al-Quran. Lihat di dalam hadis dijelaskan di dalam Bukhari,
Abi Lahab diberikan keistimewaan, diberikan rukhsah oleh Allah ketika datang hari Senin di neraka para jamaah yukhaffafu, diringankan siksaannya. Kenapa diringankan siksaannya? Karena keagungan baginda Rasulullah. Pada waktu itu Abi Lahab pernah senang akan lahirnya Rasulullah sampai dia membebaskan, memerdekakan amatnya, dan amatnya menyusui Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, tiap hari Senin Abi Lahab bisa meminum susu yang keluar dari jari-jari tangannya. Itu sekelas Abi Lahab yang tidak iman sama Allah dan Rasul. Di nerakanya diberikan keringanan dengan keagungan baginda Rasulullah karena dia bahagia akan kelahiran Rasul. Apalagi kita, Pak, yang iman sama Allah, iman sama Rasul, dan insya Allah mudah-mudahan kita maut membawa iman Islam tersebut. Yakin ketika kita bahagia akan kelahiran Rasul, ini akan menjadi saksi di yaumil akhir, dan Rasul akan memberikan syafaat. Insya mudah-mudahan kita nanti di akhirat dikenal sama Rasul. Amin. Bu, ibu bertamu ke saudara ibu, lama tak jumpa di kota. Kata ibu, kata orang tua, do datangin saudaramu di kota. Ini alamatnya namanya anu. Pas disamperin ke sana, itu saudara ibu nggak kenal sama ibu. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Kata ibu, sakitnya tuh di, oh nyambung baik tukang dangdut mah. Alhamdulillah, terusin, bagus bu, terusin. Sakitnya, nah jangan pura-pura. Masya Allah ibu, apalagi bayangin bu kesedihan yang bagaimana. Para ulama menyampaikan di akhirat yang paling sedih adalah kita nanti tidak dikenal oleh Rasulullah. Kita manggil-manggil Rasulullah, kita meminta syafaat Rasulullah, tapi Rasulullah tidak kenal sama kita. Maka supaya Rasulullah kenal sama kita, cintai Rasul, banyakin baca sholat, banyakin baca sholat. Suka baca sholawat? Bapak suka baca sholawat? Alhamdulillah, yuk baca sholawat. Tapi saya pengen rada khusyuk baca sholawatnya. Boleh? Ibu tungkul ke bawah gitu ya. Nanti pas matanya muka saya udah nggak ada di sini. Yuk yang khusyuk baca sholawat. Matanya tadi guru saya menyampaikan di sini nggak pakai anu. Alhamdulillah kadang itu ada hikmahnya, makin khusyuk. Ya bu ya. Memang baca sholawat kita walaupun qalbin ghafil, hati kita lalai, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Tapi ketika kita ada kerinduan, ada kehusuan ketika kita baca sholawat, maka itu para jamaah akan nyambung hati kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya buka lisannya, kita bersolawat salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan solawat nanti Rasulullah mengenal kita di akhirat. Kita diberikan syafaat oleh Rasulullah, kita dibawa ke surga Allah oleh baginda Rasulullah. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bareng ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur
anta ikfiru wa ghani, anta misbahu suduri, ya Nabi isfalana ya Rasulullah, ya Rasul, ya Habib, alaika salawatullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manusia yang kita peringati lahirnya malam ini, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul Pak Bu, beliau manusia biasa, tapi beliau manusia bukan manusia biasa, mohon maaf. Beliau sama manusia seperti kita, terkena sifat a'radul basyariyah. Beliau makan, beliau minum, sama halnya seperti kita, namun beliau bukan manusia biasa. Sering kita mendengar disampaikan para jamaah rahimakumullah, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Waghfir Muhammad manusia lain manusia biasa, lir ibarat batu permata, urang mah batu biasa. Ya Rabb waghfir beda Pak, mau ditinjau dari segi apapun beda kita dengan Nabi. Secara penciptaan fisiknya saja beda Pak. Khuliqa mubarra'an min kulli aibin. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah mubarra'an min kulli aibin, dijauhkan dari sifat aib, dijauhkan dari sifat kurang. Manusia yang mana yang sempurna? Tidak ada. Setiap manusia pasti kekurangan, tapi baginda Rasulullah oleh Allah diciptakan dijauhkan daripada aib. Nabi Muhammad Pak ketika dikandungnya saja beda dengan kita. Ibu-ibu pernah ngandung, pernah hamil, meteng, bayangin sebulan 2 bulan perut ibu belum kelihatan betul, 3 bulan udah kelihatan rada buncit, 4 bulan 5 bulan udah percis kayak Petruk, betul Bu? Baju yang bagus-bagus sudah mulai tidak muat, betul? Ketika melahirkan sakitnya luar biasa sakitnya, bahkan taruhannya nyawa, betul Bu? Masya Allah, jerat ke alam dunia, ibu sakit itu tertebus ketika melihat jabang bayi lahir dengan selamat. Makanya ibu punten, bapak punten, perempuan itu manusia yang istimewa. Kenapa? Sebab ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan, ditanggung oleh bapak. Di antaranya yang pertama, sekuat apapun laki-laki tidak akan ada yang mampu ngandung, betul? Bapak lamun terpercaya, ya nyokot kelapa, apal kelapa? Kelapa apal? Ikat Pak di perut bapak, 1 hari 1 malam aja Pak kerasa. Bayangin istri kita 9 bulan. Berapa Pak? 9 bulan. Kedua melahirkan, ketiga menyusui. Makanya perempuan pun ketika nih ibu air susu keluar, gak ada hal-hal yang lain, gak ada masalah. Jangan
nggak mau nyusuin anak, Bu. Nyusuin anak itu ibadah. Setiap sedotan itu anak nyusu dijadikan pahala oleh Allah yang luar biasa. Ini mah punten Bapak Ibu, punten ibu-ibu di sono. Air susu keluar karena gara-gara takut susunya ngambai, gak mau nyusuin anak. Ada yang kayak gitu? Ada. Buges ngambai mah ngambai baik. Kolot lah. Rek make obat segala rek senam, ayah senam kegel ayeuna. Oh apa usah ibunya. Ustaz kau tahu istri saya suka disuruh senam di rumah. Biar betah di rumah suaminya maksudnya. Betul, Bu? Itu nyusuin ibadah. Luar biasa. Kecuali ibu mohon maaf ada udur, air susunya nggak keluar ataupun yang lainnya. Kalau nggak ada udur, susuin itu ibadah. Insya Allah. Ustadz saya mah repot, kenapa? Siang malam nyusuin terus, apalagi kalau malam mah yang atu nyusu bapaknya, yang atu nyusu anaknya, yang kanan bapaknya, yang kanan ibunya. Akhirnya bapaknya udah tidur, pagi-pagi itu anaknya nyusu, pas udah nyusu muntah, ternyata muntah. Pantes bapaknya nyusunya tadinya merokok dulu, anaknya bau rokok kali, Bu. Aduh ya Allah ya Karim. Awas ibadah. Nabi Muhammad ketika dikandung oleh ibundanya, Pak Bu, gak merasakan madorot ibunya. Kenapa? Yang dikandung cahaya nurun. Ketika melahirkan tidak memberikan sakit sama ibunya. Bahkan ketika lahir Nabi Muhammad sajidan dalam kondisi sujud, syakiron bersyukur kepada Allah, sudah dikhitan dan juga sudah disifat. Luar biasa, Bu. Bagi mana yang terlahir seperti itu, makanya beda. Nabi Muhammad manusia yang istimewa. Masya Allah, luar biasa. Lahirnya bukan dari larangan, para jamaah rahimakumullah. Inilah kita punya Nabi istimewa, maka kita patut bangga dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Pak, fisiknya saja, lihat Pak, di dalam kitab-kitab ulama menyampaikan badannya semempai sespek. Nabi Muhammad kalau dilihat dari depan dan dari belakang sama saja kelihatannya. Nabi Muhammad punten kalau berjalan itu terik matahari, gak berani para ibu para jamaah untuk memberikan sengatannya panasnya pada Nabi Muhammad, selalu dinaungin oleh mega. Dan Nabi Muhammad tidak terlihat itu bayangannya. Luar biasanya Nabi Muhammad, Pak, punten kalau BAB, kalau qadil hajat, kalau buang hajat, itu kotoran Nabi Muhammad langsung diserap oleh bumi. Masa luar biasa nggak, Pak? Kita mah punten, Pak, BAB di kloset udah disiram 3 ember masih ngejentung segera-kira. Masya Allah, bapaknya pas masuk mah siram atau udah disiram 3 ember gak mau. Paling kata orang Sunda mah itu kagedean. Nabi Muhammad, Masya Allah, luar biasa. Falam tahrob waqa'at dubabatun. Ketika binatang-binatang berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak ada binatang yang lari, Pak. Dan kulitnya Nabi Muhammad, jasadnya punten, Pak, itu yang namanya lalat, yang namanya nyamuk, gak mau hinggap ke kulit Nabi Muhammad. Luar biasa nggak? Luar biasa, Pak. Masya Allah, Nabi Muhammad luar biasa. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah bagaikan pesanannya sendiri, bagaikan pesanan ibunya, saking sempurnanya ciptaan Allah. Ibu, Bu, waktu ibu ngandung, ibu kalau bisa pesen mungkin kayak gini, ya Allah, jadikan ini jabang bayi badannya tinggi, betul, hidungnya man, kulitnya pu, giginya ra, betul. Saya aja, ibu saya mungkin ngedoanya kayak gitu. Pastorojo lahirnya gendut, udah mah hitam, betul nggak? Kita nggak bisa pesen, tapi Nabi Muhammad bagaikan pesenan. Saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Masya Allah, luar biasa, Bu. Luar biasa, Pak.
sangat luar biasa. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusin nih, terusin. Pengen minum tapi minumnya nggak ada sedotannya. Ya apa ditohtor aja kata Rasul. Alhamdulillah, bohong-bohong nggak apa-apa. Terusin. Cukup. Terusin belum? Lanjut. Kemana lanjut? Siap, terusin. Waduh, sampai hebat nih orang sini sampai subuh. Benar nih sampai subuh. Benar sampai subuh. Bapak benar sampai subuh. Sanggup sampai subuh. Saya yang nggak sanggup Pak urusannya. Silakan aja ibu-ibu, bapak-bapak sampai subuh. Saya jauh ke Majalengka pulang. Cuman alhamdulillah saya terpincut oleh wanita dari Cikupa. Makanya dari Majalengka pergi ke Cikupa. Hatiku bahagia bisa berjumpa. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, para jamaah ibu rahimakumullah. Nah, minum dulu boleh? Nah, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya larutan. Tuh, cap kaki 3. Saya mau melihat tema dulu ya. Boleh melihat tema? Kita bahas temanya, takutnya panitia udah lama-lama saya mikirin tema. Kadang itu panitia sampai debat segala itu bikin tema. Kata yang satu pengen temanya kayak gini, nggak dibahas sama ustadznya. Nah, bahas tema dikit boleh? Nah, belakang lihat nih apa temanya. Maulid Nabi, mana temanya? Nggak adanya. Oh itu, meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Kiai Ahmad Jar. Oh di sini mah ganteng Bu ya. Hidungnya mancung kayak orang Arab. Kata ibu-ibu, lihat benernya ganteng ustadznya. Pas lihat aslinya kok kayak gitu. Bu, sekarang itu cantik sama ganteng itu ada 3. Yang pertama ada cantik dan ganteng karena kameranya Pak. Mungkin ini salah satunya nih. Ya, apalagi sekarang efek di TikTok, betul Bu. Masya Allah, eta kulit hidung bisa jadi putih dan glowing, betul. Irung mancung, gelis luar biasa, eleh sehari ini ge. Yang kedua ada cantik dan ganteng itu dari make upnya, betul. Sekarang hebatnya tukang make over itu kalau lihat pengantin pangling kita Bu ya. Yang ketiga ada yang cantik dan ganteng dari solohnya. Seperti siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah gak apa-apa gak cantik ganteng fisik juga, yang penting hatinya bersih. Alhamdulillah. Sekarang saya melihat tema meneladani akhlak Rasulullah. Meneladani ini sok, ini kebanyakan makan sampo jadi kosir. Meneladani akhlak Rasul. Sekarang gini, untuk bisa meneladani itu Bu, yang pertama kita harus senang dulu, cinta dulu sama Rasulnya. Gak mungkin orang sini perumahan Taman Wale bisa meneladani baginda Rasulullah kalau sama Rasul gak senang, kalau sama Rasul gak cinta, betul. Kita supaya bisa mengikuti Nabi, kita bisa iktidaan sama Nabi, kita bisa meniru Nabi, meneladani Nabi, pertama kita harus cinta dulu sama Nabi. Sebab kenapa Bu punten ye? Yang namanya kita kalau sudah ada kebencian, yang namanya kita kalau sudah tidak suka, jangan pun ibu punten jeleknya, bagusnya pun dianggap jelek. Betul? Sebaliknya, kalau orang udah demen, udah cinta, jangan pun ibu baiknya, bagusnya, salahnya saja dibela. Betul? Kita punya anak berantem sama anak tetangga, udah jelas anak kita yang salah, karena kita sayang sama anak, dibela aja anak kita, betul? Betul? Sok ibu mohon maaf,
Kalau udah cinta kadang kita lupa segalanya. Ibu-ibu di sini sama kiai kita, Ki Gede disampaikan pahala duha. Bu, saking udah senengnya duha, itu punten ibu-ibu dari jam 7 parak duha sampai jam 11. Babang. Benar nggak? Ibu-ibu di sini udah seneng baca Al-Quran, itu lupa sama HP dari pagi sampai sore gak berhenti baca Quran, kepotong sama sholat doang sama makan. Orang kalau udah cinta itu nyaman. Orang kalau udah seneng itu insya Allah bisa mengikuti, betul? Betul nggak Bu? Makanya cinta dulu, seneng dulu sama Nabi Muhammad. Nih, orang kalau udah seneng cinta itu lupa kadang segalanya. Ada dongeng nih kisah Pak Bu punten. Ada bapak-bapak hobinya burung. Ada di sini bapak-bapak yang hobi burung? Ada. Nanti saya minta satu ya. Masya Allah pakai sarung, sore-sore pakai sarung. Itu burung, saking senengnya lihat burungnya udah gacor. Kemudian itu gak sadar sarungnya diangkat. Terus aja gak sadar sarungnya diangkat. Ibu-ibu mau pengajian, pas lewat, bapak burung, oh iya burung saya bagus. Lewat lagi ibu-ibu, bapak burungnya, iya burungnya ini bagus. Bapak burung masukin, orang burungnya udah masuk, terus lagi sakun. Torojol pamajikan, kenapa itu tetangga lewat ngomongin burung? Pas dilihat, bapak itu tinggal burung di handap. Astagfirullah, bos kambai kemana-mana. Lupa saking seneng. Betul. Di sini ada bapak-bapak yang suka mancing, ada? Ada. Pak, kalau berbicara kesabaran, tiru tukang mancing. Sabar tukang mancing, bapak. Panas kowe teu karasa kieu we kojoran, betul. Reungit nyocok teu karasa. Tungkul sampai mang jam-jam teu karasa, betul Pak. Hebat sabar tukang mancing mah. Cuman tukang mancing nih, dengerin tukang mancing. Tukang mancing. Dengerin. Tidak ada tukang mancing tukang mancing nih, dengerin. Tukang mancing mah enggak ada yang maju. Kenapa ketawa? Tukang mancing mah gak ada yang maju. Sebab kalau maju kejebur kempang. Masya Allah. Lihat tukang mancing karena udah seneng mancing, waktu gak kerasa, digigit nyamuk gak kerasa, kadang makan pun lupa, betul. Nah, kita mau meneladani Rasul, cintai dulu, senengin dulu Rasulnya. Terus bagaimana kita supaya cinta sama Rasul? Maka kalau kita pengen cinta sama Rasul, caranya kenalin dulu Rasul. Karena nggak mungkin tiba-tiba cinta itu datang kalau kita nggak kenal sama Rasul. Betul? Betul? Nih Pak Bu, dulu ada band dari Lampung, itu goloknya poni lempar kan dia, make baju merecet di soe-soe. Anak ibu ngepen karena kangen band, betul Pak ya? Masya Allah itu pakaianana diturutan ke urang pasar Kemis. Dulu waktu ngetren Peter Pan Ariel, sampai ngomongnya aja anak muda itu sok ke Ariel-Arielan. Mau kemana? Kan Ariel mah gitu ngomongnya, putanya, dengannya Bu ya. Masya Allah ditiru. Kenapa? Karena ngepen seneng. Insya Allah kita kalau udah seneng sama Nabi, kita akan niru akhlaknya Rasulullah. Bagaimana kita caranya supaya seneng sama Rasul? Gak mungkin cinta itu datang kalau kita gak kenal sama Rasul. Maka kenalin dulu Rasulnya. Siap dites, siap? Saya nanya ibu-ibu dulu. Bu, kenal sama Rasul? Bener. Nabi Muhammad putra siapa? Nabi Muhammad lahir hari, tahun, gajah duduk apa wadim wajah apa? Nabi Muhammad nikah umur berapa? Ayo 20 nugis los langsung jawab ibu. Pertama nikah sama siapa? Dari Siti Khadijah punya putra berapa? Ayo 4, ayo genap bisa belah rupa. Pak, Nabi Muhammad wafat hari apa? Tanggal 12 apa?
Rabiul Awal. Ibu-ibu coba saya tes jujur, tapi jangan bohong. Kalau bohong rapat loh, nggak bisa. Nih, bohong. Kenal sama Raffi Ahmad? Kenal? Istrinya siapa? Punya anak berapa? Yang pertama, yang kedua. Kenal lagi sama Raffi Ahmad daripada sama Nabi. Kenapa? Karena ibu mungkin senangnya sama Raffi Ahmad. Nah, maka kita kenalin dulu Nabi, pelajarin akhlak Nabi, pelajarin sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi, maka kita akan timbul rasa cinta, takjub dengan akhlaknya Rasul, dengan kepribadian Rasul. Kalau kita udah cinta, insya Allah kita akan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Maka dijelaskan para jamaah rahimakumullah, man aroda ayyanala ru'yatan nabi, barang siapa yang ingin melihat Nabi, berjumpa Nabi nanti di akhirat, falyuhibbahu hubban syadida, maka cintailah Nabi dengan cinta yang sesungguhnya. Bagaimana cara mencintai Nabi dan bukti mencintai Nabi yang sesungguhnya? Wa alamatul hubbi al-ita'atu bis sunnati saniyah wa iktharus sholati alaihi. Dan tandanya cinta yang sesungguhnya, yang pertama adalah mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, yang kedua adalah memperbanyak sholat. Pak, barang siapa man ja'ahuban nabi min ghairi tibai sunnati fahuwa kadzdzab. 1000 kali kita berkata cinta sama Nabi, senang sama Nabi, tapi kita nggak mengikuti akhlaknya, kehidupan kita bertolak dengan akhlak Rasul, dengan suri Rasul, dengan ajaran Rasul, maka pengakuannya adalah pengakuan yang palsu. Siap mengikuti akhlak Rasul? Yuk sama-sama belajar, Pak. Terapkan nih. Tema ini bukan hanya sekedar logo, belajar kita terapkan. Saya mau menyampaikan keseharian Rasul aja nih. Ini udah ada sejam? Udah ya? Ya, jangan jauh-jauh nih Pak, terapin keseharian Rasul. Siap Bu? Walaupun belum bisa semua, kita ambil satu ismat. Kepribadian Rasul, akhlak harian Rasul kayak gimana? Ibadah Rasul sehari-harinya kayak gimana? Pertama lihat Pak Bu, Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu hal, memulai sesuatu perkara, apapun itu perkaranya yang bagus di sisi Allah, jelas Rasulullah pasti perkara-perkaranya bagus Pak. Karena maksum Rasulullah tidak berani kalau tidak diawali dengan bismillah, basmalah, dan tidak berani kalau tidak diakhiri dengan hamdalah. Mau minum baca bis, mau makan baca bis, mau pakai baju baca bis, mau apapun yang bagus pekerjaan itu awali dengan bismillah. Pak nih, tarapin ini aja dulu. Ternyata Pak, kita menerapkan basmalah saja masih sulit karena kita nggak biasa, padahal luar biasa Pak. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang mempunyai nilai bagus tapi tidak dimulai dengan bismillah, bahwa akto au abtar au azdam ayusonul barokah, perkara itu kurang barokah. Bapak makan gak baca bismillah, ibu makan gak baca bismillah, makan minumnya kurang barokah. Bapak tidur tidak baca bismillah, tidurnya gak kurang barokah. Ngaji gak baca bismillah, bagus dapat pahala, yes bagus betul, tapi kita akan kurang barokah, tidak akan sama dengan orang yang dimulai dengan bis. Bahkan Pak Punten, kalau seseorang membaca bismillah ketika mau memulai sesuatu perkaranya, akan hancur setan yang mengikutinya, kabur setan. Kadang kita mapan lupa Pak, makan udah habis 3 piring baru sadar. Betul? Baru habis 3 piring, astagfirullah nggak baca bis. Kenapa? Karena nggak biasa. Lihat Pak di dalam kitab Qurratul Uyun Punten Pak,
kita mau berhubungan badan sama istri, kita harus baca doa, minimal baca bismillah. Karena kalau nggak baca bismillah nanti bareng ngikutin setan. Naudzubillah. Rasul kalau selesai melakukan perkaranya selalu diakhiri dengan alhamdulillah. Siap ngamalin ini, Pak? Insya Allah, Pak. Kalau orang sudah mampu mengistiqomahkan, melakukan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah, yakin hidupnya akan barokah. Insya Allah, luar biasa. Yuk Pak, bubar dari pengajian ini, bubar dari maulidan ini, kita biasakan baca bismillah. Mau keluar pakai sendal baca mau kerja baca insya Allah. Yang kerja di pabrik, yang dagang, yang usaha, insya Allah barokah, insya Allah barokah. Tuh, Rasulullah lihat lagi Pak, suri tauladannya Rasul. Kita lihat Rasulullah di dalam rumah tangga, tidak ada seorang ayah, tidak ada seorang suami yang sebaik Rasulullah. Pantas Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus terhadap ahlinya, dan aku sebaik-baiknya manusia yang paling bagus terhadap keluargaku, kata Rasulullah. Lihat akhlak Rasulullah dalam rumah tangga, Pak. Rasulullah seorang ayah yang bertanggung jawab. Rasulullah seorang suami yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Rasulullah tidak pernah nyentak sama suaminya. Istri, makanya tadi ngaji saya ngecek, Rasulullah tidak pernah membentak suaminya. Nah gitu, Rasulullah tidak pernah membentak tidak pernah ibu KDRT, selalu kasih sayang. Bahkan manggil istrinya pun tidak berani Rasulullah langsung dengan namanya. Ya Umairah, ya Baba Rohmah, sayang, embed, I love you, darlingku. Osok begitukan ku suami, osok Tara. Lihat Rasulullah, Pak. Nih Bapak punten, Rasulullah kepada istri-istrinya tanggung jawabnya bukan hanya dunia, bukan hanya memberikan maskanahnya, kiswahnya, bukan hanya memberikan makan minumnya, tapi tanggung jawab sampai ke akhirat. Rasulullah selalu membangunkan istrinya malam hari. Pak, Bu, nih Rasulullah kalau bangunin istri kayak gini, Pak, bangun malam, Rasulullah sholat Allahu Akbar. Setelah sholat, Rasulullah kemudian membangunkan istrinya. Rasulullah ambil air wudhu dari wajahnya bekasnya, diciclakin pelan-pelan ke istrinya. Kalau bahasa kita, sayang, bangun yuk kita ibadah. Ibu jawab, pernah digituin sama suami? Pak, belum pernah katanya. Ini mah bapak-bapak ngebangunin istrinya kalau ada kemauannya aja malam Jumat. Tahu dong, kelihatan wajahnya dong. Masya Allah. Lihat, Bu, Pak, ya, pernah Rasulullah dimasakin sama istrinya keasinan. Saking menjaga perasaan istri, takut tersakiti. Ketika dimakan walaupun puturinde yang curang letak. Ya Rasulullah, kenapa nggak enak ya? Enak istriku. Percis suami kita ya Bu ya. Ini mah Masya Allah nyamber kepedasan, muarah. Udah berapa puluh tahun kita rumah tangga, sambal aja nggak tahu selera, dipandang itu sambal. Ada suami yang kayak gitu, ada? Yang mana, orangnya mana? Nggak ada di sini, Mas Ono, jauh. Nggak ada ya Pak ya? Mau jalanin tak kata Bapak. Masya Allah. Lihat bagaimana Rasulullah kalah sama istrinya. Pernah Rasulullah itu nggak saum, nggak puasa. Istrinya, para jamaah rahimakumullah, nyangkanya Rasulullah nggak puasa. Taunya nggak di rumah istrinya nggak masak. Ya Rasulullah, mohon maaf nggak masak. Apa jawaban Rasulullah? Wahai istriku, nggak apa-apa, hari ini aku berpuasa. Nikmat gak? Sedap nggak Bu? Suatu saat pernah Rasulullah sedang puasa, istrinya masak, lupa. Ya Rasulullah, mohon maaf kan kau lagi puasa. Gak apa-apa wahai istriku, mari kita makan bareng. Luar biasa gak Bu?
Ya Allah, akhlak Rasulullah bagaimana kepada istri sayangnya luar biasa. Masya Allah Rasulullah. Kita belum bisa niru ya Pak ya. Belajar sedikit-sedikit, pelajari akhlak Rasulullah, karya Rasulullah. Bu, tapi lihat sebaliknya. Bagaimana istri-istri Rasulullah ke Rasulullah. Lihat Bu. Hei. Kali. Bu. Istri-istri Rasul, kalau Rasul lagi ngomong, gak ada yang berani menatap wajah Rasul. Tungkul gitu. Ibu-ibu, besok uangnya dikurangin, Bapak 30% dikurangin akibat COVID. Nggih. Yang cukup ya Maknya. Nggih. Jangan boros-boros ya. Nggih. Gitu. Ini mah pas ngomong dikurangi apa? Mau cukup gimana Pak? Anak lagi kuliah, listrik naik, suami baru ngomong sedikit, ibu udah wawarak-warak. Ada yang kayak gitu? Orang mana? Masa, kok Majalengka lagi yang tertuduh? Masya Allah. Yuk benerin dikit-dikit ya Bu ya. Masya Allah, lihat Bu takdimnya istri Rasulullah. Kalau Rasulullah datang, itu istri Rasulullah sudah di pintu. Dari pintu, ya. Pintu dari buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dijawab salam, dipegang tangan Rasulullah, dicium, kemudian keningnya dicium. Pak, Bapak gawe osok dikitukeun tara. Osok tara. Bapak pulang dari pabrik, datang istri sudah ngabedega, lipstiknya merah, pakaiannya dandannya cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayam ber. Kemudian udah kayak gitu langsung dipegang tangannya, dicium, dibulak-balik, dipegang keningnya, dicium. Bapak duduk silakan, bajunya dibukain, sepatunya dibukain. Bapak mau mandi dulu, makan dulu, apa ngopi dulu? Osok dikituin ke istri, osok. Ini mah punten Bapak mau kerja, berangkat kerja, pas lihat WA, Pak, kalau mau makan ambil saja di dapur, udah tersedia. Mama arisan dulu ya Pak. Makan sorangan. Balik dari pabrik, istri belum pulang. Di rumah berantakan, nasi nggak ada, senep enggak? Dicari-cari nggak ada, sampai diumumin di musola sama Pak RT. Masalah ngador. Ya ibu-ibu punten. Saya sampai di majelis taklim ke ibu-ibu, saya sampai, Bu, kalau mau ngaji titip suami di rumah izin dulu. Kalau ada suami, Bapak, Mama mau ngaji, doain ya dapat ilmu yang manfaat. Kalau udah punya wudu atau sok ya, kunaon punya, cium tangan suami, doain ya Pak ya, semua berberkah. Sok itu. Terapin ibu, terapin. Amalkan insya Allah. Jangan sampai ini mah punten, ibu ngaji ke sana ke sini malah bikin beban suami, seragam lagi. Waduh. Tapi kalau ibu punten, Bu, hasil ngaji diterapin, kata bapaknya, gua jabanin dah mau beli seragam yang 2 juta juga kalau kayak gitu, betul? Bu, ya punten, ini ngaji nih. Seorang istri itu wajib taat sama suami. Selagi perintah suami nggak bertolak dengan perintah Allah dan Rasul. Betul Bu? Bu dibeliin baju sama siapa? Dibeliin, tapi duitnya dari suami. Enggak. Masa sih? Nih, tapi ibu benar, Bapak katanya nggak dibeliin duit, nggak dikasih duit. Bohong, ibu dikasih duitnya. Dibeliin makan duitnya dari suami, beli baju dari suami, beli make up dari suami banting tulang peras keringan kerja demi keluarga, betul. Giliran mau kondangan baju yang paling mahal dipakai. Masa Allah eta bujur udah tepos disumpel sama busa. Bibir lipstick udah tebalnya 2 cm. Make up itu make up setengah jam. Giliran mau ke pasar mau kondangan, pas malam Jumat mau tidur sama suami, punten pakai baju lekbong, rambut acak-acakan, bau balsem, bau nabi pakai kata nusok kanu itu.
Nanta lain hoyong naon? Autan atau dicium ku salakina mabok kaos nyamuk. Ari pas ieu teh dibangunin, hos geus padangan jengkol bau. Punten ibu, pas eta kelek percis kawas orang itu ngelek ayam jago, jemring bulu kelek. Bo, senengin dong suami. Kali-kali mah punten dandan yang cantik, mandi yang bersih, pakai make up yang bagus. Ibu tawarin suami. Punten, di dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan sunat bagi seorang perempuan nawarin suaminya. Mau atau enggak mau urusan suami, tapi sunat nawarin, Bu. Pak, malah mau tempur nggak? Dari jeng nawarinnya dandan. Ini mah nawarin masih ciprut. Kira-kira bapaknya semangat kagak? Jangan salah siapa-siapa kalau bapaknya nyari lagi. Ayo. Ya Bu ya. Sok ibu terapkan bangun rumah tangga seperti rumah tangganya Rasulullah. Pak, istri Rasulullah itu Masya Allah, kalau Rasulullah datang itu punten ngambil lap. Apa lap? Nah, apa itu? Ini apa? Surban. Percis lah gitunya, sapu tangannya punya. Dielap keringat Rasulullah, Pak. Ibu itu ketawanya jangan ngakak-ngakak, takut nyamuk masuk. Udah kayak gitu Pak, lihat. Diperet. Dimasukin, dipakai minyak wangi karena keringat Rasulullah wangi melebihi kasturi. Masya, praktekin sama ibu. Bapaknya datang habis kerja keringatan, diperet, pas diperet, Ustadz bau ban kerjanya digajah tunggal. Asal praktekin nikmat. Suami istri dua-duanya menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah, meniru rumah tangganya Rasulullah. Alhamdulillah. Lihat Rasulullah ketika bersosial, Rasulullah ketika bermasyarakat, punten akhlak Rasulullah tidak membenci siapapun. Jangan pun kepada orang yang baik sama Rasul, jangan pun kepada orang yang membela terhadap dakwah Rasul mah punten Bapak Ibu, terhadap orang yang benci sama Rasul, memusuhi sama Rasulullah, Rasul tidak benci, Rasul tetap mendoakan. Itu akhlak. Praktekin siap. Punya tetangga ngomongin ibu, benci sama ibu, kalau ibu mau ngikutin akhlak Rasul, ibu jangan balas omongin lagi. Betul ya Bu ya? Ada orang yang gak senang, biarkan saja. Ibu diomongin tidak jatuh miskin kok, betul. Ibu digunjing tidak dapat tetap makan, betul. Maka biarkan saja, alhamdulillah dosa kita sedang diambil. Rasulullah Bapak punten pernah kejadian. Ada seseorang yang membenci Rasul. Ketika Rasul mau sholat itu langganan tiap saat melempari kotoran dan meludah di depan Rasulullah. Rasul mau lewat, cepot, dilemparnya kotoran. Rasulullah malah enggak, sahabat enggak terima. Rasul, ya orang tua ini tilepin aja ya Rasul, masukin tong sampah. Kalau bahasa saya itu mah bukan bahasa sahabat itu mah. Nah, Rasulullah jangan biarkan. Tiap hari, tiap Rasul mau sholat, apakah Rasulullah benci? Apakah Rasulullah marah? Kagak. Apa yang terjadi ketika orang itu punten sakit, orang yang pertama nengok siapa? Baginda Rasulullah. Inilah akhlak Rasul. Pernah di emperan kota Madinah ada seorang pengemis, sudah tua renta, buta pula. Namun dia bencinya sama Rasulullah. Na'udzubillah. Ketika ada orang yang ngasih di depannya, maka dia ngomong, hei, jangan deketin Muhammad, hei, jangan ikutin Muhammad, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, jangan ikutin. Kedengaran sama Rasulullah apa yang terjadi, Pak. Tiap hari didatangi oleh Rasulullah. Padahal orang buta. Kalau kejadian sama kita, Pak, ada orang buta ngomongin kita, gua sepak sekalian. Kalau kata orang Madura, tak ceruli campean. Benar nggak Pak? Cekurang Sukabumi diteluh gereleng gua aja. Benar ya? Bayangin di tiap saat didatangi sama Rasulullah, duduk Rasulullah di sampingnya, dibawakan makanan, bukan hanya ditaruh makanan, tapi diperlakukan dengan indah, disuapin oleh Rasulullah makanan itu.
Ketika sedang nyuapin oleh Rasulullah, dia ngomong, ngoceh, menjelekkan Rasul. Bayangin lembutnya hati Rasulullah. Apakah marah? Tidak. Rasulullah meneruskan menyuapinya. Kenapa? Karena hatinya rahmat, penuh dengan kasih sayang, tidak ada kebencian. Masa? Luar biasa, Pak. Luar biasa alat Rasulullah. Terapkan, Pak, dikit-dikit. Tapi kita walaupun nggak bisa lah belajar dikit-dikit. Makanya kata Rasulullah, Pak, kita di dalam bersosial itu kun kaliyadain, harus seperti tangan dua. Coba lihat ibu tangan. Ibu punya tangan? Ada berapa? Ada? Bapak tangan ada? Coba lihat. Ketika tangan lagi berjalan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, betul? Ada nggak orang berjalan dua-duanya ke depan? Ada? Lihat kalau tangan berjalan, yang satu ke depan, satu ke belakang, satu. Betul. Ini menandakan bahwa kita itu saling menghargai, saling menghormati. Tetangga kita lagi di depan, biarkan di depan. Ini mah punten punya tetangga maju, punya tetangga sukses, kok kita jadi nggak seneng, apa urusannya? Harusnya tetangga kebeli mobil bal, kita ucapkan alhamdulillah. Tetangga ningkat rumah, alhamdulillah. Betul. Kita mah kadang-kadang itu menandakan penyakit hati masih banyak di dalam hati kita. Betul, Pak? Nih, lihat, Pak, Bu. Lihat kedua tangan. Ketika tangan yang satu terkena musibah, siapa yang pertama nolongin? Mulut bukan, mulut cuma berkata aduh. Mata bukan, mata hanya mampu meneteskan air mata. Yang sibuk adalah tangan, nyari betadin, nyari obat, betul? Artinya apa? Ketika kita bermasyarakat, bertetangga, punya tetangga kena musibah, tetangga sakit, tetangga kebutuhan, tetangga sedang ada keperluan, harusnya yang pertama nolongin adalah kita sebagai tetangganya, betul? Emang ibu punya saudara tapi kan di kampung, betul? Ibu hajatan yang repot siapa? Anak lahiran yang repot siapa? Ada yang meninggal yang repot tetangga, betul? Terus kenapa kita harus jelek sama tetangga? Saudara terdekat kita adalah tetangga, betul? Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita semakin guyub rukun, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lihat tangan, Pak. Ini mah punten punya tetangga udah sebulan sakit, kita nggak tahu. Ada yang ke rumah tetangga kita, Pak, rumahnya Pak Anu di mana? Oh, sebelah sana. Emang kenapa? Sakit. Sakit ya? Iya, udah sebulan, udah dirawat, udah sebulan. Kita yang rumahnya sampingan masih nggak tahu. Sungguh terlalu. Yuk, lihat ibu. Seperti tangan dua. Lihat. Kedua tangan ibu punten. Ketika yang satu, tangan kiri tugasnya yang kotor-kotor. Betul? Ngupil pakai tangan mana? Cebok pakai tangan mana? Ngambil kotoran pakai tangan mana? Betul. Apakah tangan kiri pernah protes? Kok aku mah yang kotor-kotor saja? Enggak. Tangan kanan yang baik-baik, makan pakai tangan, nulis pakai tangan. Betul. Jabat tangan pakai tangan. Ngiri enggak si kiri enggak, tapi ketika mendapatkan penghargaan, cincin ditaruh di mana? Jam tangan ditaruh di mana? Yang kanan protes enggak, kata yang kanan biarkan sesuai dengan kerjanya. Wajar dikasih cincin, wajar dikasih jam. Orang kerjanya juga yang kotor-kotor. Betul? Artinya kita punten sama tetangga, bermasyarakat, hidup sesama muslim itu kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Wala takun kal udunain, jangan seperti telinga dua. Bo, telinga yang satu sama satu sampingan, betul? Kalangin gini doang, percis sama kita tetangga, kalangin tembok doang. Kita mah rumah kan satu tembok, betul? Betul. Lihat ibu, seumur hidup pernah nggak ibu lihat telinga yang kanan nengok telinga yang kiri? Pernah? Pernah yang kanan sama yang kiri jabatan tangan? Pernah? Nggak pernah. Betul, Pak? Lihat nih, ketika diberikan perhiasan, pernah nggak lihat orang perempuan kalau yang ini dikasih anting, pas yang ini dikasih? Betul? Kalau nggak dikasih yang satunya lagi iri, nggak pantas, betul?
Maka jangan seperti telinga dua, tapi kita harus bagaikan tangan dua. Inilah ibrah pembelajaran yang harus kita petik hikmahnya di dalam kita menjalankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Insya Allah. Itu Rasulullah tuh alatnya bagaimana. Kemudian para jamaah rahimakumullah, Rasulullah tadi amalan harian baru pertama. Apa tadi yang pertama? Tuh kan udah lupa lagi. Belum dia bubar. Awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Saya mau kasih dua saja karena waktunya. Ya, dua saja. Karena waktunya. Nanti banyak diteruskan nanti sama guru kita. Ya, kita tiru, jangan banyak-banyak ngaji, tiru. Yang penting praktek. Kedua, Rasulullah itu tidak pernah lepas tiap hari membaca Al-Quran. Membaca non? Al-Quran. Maka ibu-ibu mah suka dinadongkeun, bacalah Al-Quran sumber ya Robbana. Ya Fatahu Iftah ala waftah qulubana ala ta'alumil. Masya Allah, pinter. Mun bapak, kenapa saya ngajak ibu-ibu? Bapak-bapak mah gak bakalan bisa. Nih, gak percaya. Iftah. Ih, pinter. Maka saya sudah salah sangka. Luar biasa ini. Ih, luar biasa. Luar biasa. Saya mau jadi pengen ngetes. Ini ternyata pinter bapak-bapak. Coba terusin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Innaka laminal mursalin. Luar biasa. 100. Ibu-ibu ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Terusin kok malah ketawa. Berarti saya sepakat pinteran bapak-bapak. Jos. Hidup bapak-bapak. Takbir. Wah, ih, kalah ibu-ibu. Ternyata sorry. Pinter. Bapak-bapak di sini jangan. Terusin. Baca Al-Qur'an. Pak, saya mengajak tafakur. Punten, Kiai, saya pernah Pak di rumah itu dari awal. Punten, dari saya datang, awalnya yang ngaji Pak cuma 2 orang. Pertama seorang datang ke rumah, Ustaz, pengen belajar Iqra. Ternyata saya itu sudah husnudon. Disangka punten udah pada bisa baca Quran. Banyak ternyata punten Pak yang belum bisa baca Al-Quran. Punten Iqra saja, alif bata saja baik ada yang belum tahu. Alhamdulillah belajar. Alhamdulillah. Nah, para jamaah rahimakumullah, ternyata kalau kita telaah masih banyak umat Islam yang seumur hidupnya belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Betul. Masih banyak umat Islam yang usianya sampai saat ini 50 tahun, 40 tahun, 35 tahun, tapi belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Betul. Yang katanya Al-Quran imam, kita pengen dapat syafaat dari Al-Quran. Bagaimana kita mau dapat syafaat Quran? Al-Quran mau jadi imam gimana? Banyak umat Islam yang belum pernah mengkhatamkan Quran. Padahal Quran itu cuma 6.666 ayat Pak. Kalau satu hari Bapak Ibu satu ayat saja cuma 19 tahun khotam. Jangan ketawa Pak, serius.
Cuman 19 tahun khotam, kayak satu ayat Ustaz, tapi faktanya banyak ibu yang sampai puluhan tahun hidupnya belum pernah khotam Quran, banyak. Ada kira-kira ada? Insya Allah di sini nggak ada. Coba praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besoknya lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Daripada enggak sama sekali, betul. Kalau Bapak pengen mengkhotamkan, ya 1 tahun cuman butuh ibu sehari 20 ayat selesai. Tapi kan faktanya banyak umat Islam yang setahun gak pernah khotam Quran. Betul? Yuk sama-sama melalui peringatan ini deketin kita terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran. Ustaz, saya bacanya juga masih salah. Belajar. Kalau berasa masih salah, niatkan belajar. Ya Allah, saya mah belum bisa, belum ngerti. Niat belajar, yang salahnya ampuni ya Allah, yang benarnya mudah-mudahan jadi pahala. Tapi kitanya sambil belajar. Kalau nggak belajar sampai mati ya nggak bisa baca Quran, betul. Saya mau nanya, Bu, sering buka Quran apa buka WA? Jujur. Sering buka Quran apa TikTok? Benar nggak, Bu? Apakah TikTok akan memberikan syafaat? WA akan memberikan syafaat? Ternyata kita para jamaah dengan keadaan situasi saat ini, kita pun semakin jauh terhadap Al-Quran. Sadar nggak sadar, Pak? Sadar nggak sadar? Yuk minimal, Pak, tiap hari kita jangan lepaskan baca Al-Quran. Mau berapa ayat tapi istiqomahkan. Insya Allah. Idza aradtum isa su'ada, kalau kalian mengharapkan, menginginkan hidup yang mulia, hidup bahagia, wa mauta syuhada, dan berharap kita maut syahid, wan najata, dan kita selamat yaumaddin, maka ibu punten, lihat di dalam hadisnya, kalau kita pengen hidup bahagia, maut syahid, nanti ibu di yaumul dili, artinya kita di padang mahsyar dapat teduh, nanti kita dijauhkan dari padang panasnya mahsyar. Ibu, maka kata Rasulullah, fa'adimu qira'atal Quran. Di dalam hadis yang lain, pada Rasul Quran, baca, dawamkan, bahasanya dawamkan baca Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu akan memberikan syafaat? Tiap ayat Quran, tiap surat mempunyai keistimewaan. Orang yang membaca surat Al-Mulk tiap malam, maka yakin akan dijauhkan dari siksa kubur. Ibu, suka baca surat Al-Mulk? Tiap malam dawamkan, insya Allah akan dijauhkan dari siksa. Maka disebutnya di surat Al-Mulk itu surat munjiah. Lihat di dalam tafsir sampai dijelaskan, orang yang selama hidupnya mendawamkan surat Al-Mulk tiap malam, maka ketika meninggal datang malaikat untuk nanya terhadap orang itu, akan datang satu sosok yang bercahaya. Sosok itu menjawab pertanyaan malaikat. Kata malaikat, aku nanya bukan sama lu, tapi sama ini. Kata itu, aku jelmaan surat Al-Mulk yang waktu di dunia didawamkan dibaca. Maka orang yang mendawamkan surat Al-Mulk akan dijauhkan daripada siksa kubur. Alhamdulillah. Baca Al-Quran, dawamkan. Di alam kubur kita akan dicahayai dengan Al-Quran. Di yaumul kiamah kita akan diberikan syafaat Al-Quran. Yuk sama-sama melalui peringatan ini. Insya Allah ya Bu ya. Terakhir dari saya, ketiga aja. Nabi Muhammad orang yang sangat dermawan, tidak pernah menginapkan makanan apalagi sampai basi. Maka kalau kita ngomongin ikutin akhlak Rasul tapi punya sifat bakhil, korek, kikir, no di ibu, merek jahe, merek hese, kita jauh dari Rasulullah. Ibu, Pak, Nabi Ibrahim kalau mau makan itu Nabi Ibrahim selalu jalan kanan, kiri, belakang, depan, memastikan takut di sekitarnya ada orang yang kelaparan.
Apakah kita ibu pernah mau makan mikirin tetangga si yatim? Pernah kita mau makan mikirin janda yang sudah tua? Kita mah boro-boro yang penting kita dan keluarga kenyang, betul? Betul? Kita mau ngikutin akhlak Rasulullah ya seperti itu. Ada apa Pak? Benar Pak ya? Nih punten Pak, punten. Rasulullah itu bukan orang miskin loh Pak. Kalau mau gunung Uhud dijadikan emas, kalau mau, bukan orang miskin. Istrinya Siti Khadijah kekayaan sepertiga kota Mekah, itu milik Siti Khadijah. Tapi dipakai dakwah, dipakai berjuang. Rasulullah pernah waktu sholat ibu nahan lapar diganjal sama batu. Ketika sholat kertek kedengar suara batu. Ketika setelah salam, sahabat penasaran, ada yang memberanikan diri, dipegang, ternyata Rasulullah diganjal sama batu. Saking Rasulullah sifat sederhananya. Rasulullah itu dermawan luar biasa Pak. Maka punten ibu, kalau ada nih buat maulid, kita jangan sampai menjadi orang yang rugi. Tahu orang yang rugi? Orang yang celaka. Kan ada orang yang kayak gini Pak, ngasih dengan ikhlas. Insya Allah ini orang gini semua. Ada yang kedua, ngasih tapi sambil panitia maulid dulu, tahu banyak kebutuhan. Ampun dah. Ada yang kayak gitu? Gak ada di sini. Yang ketiga yang paling bahaya, ngasih kagak ngomel. Ada yang kayak gitu? Mana orangnya? Nggak ada di sini mah, nggak ada. Sono di maja. Ya tiga saja dawamkan. Ini diantara akhlaknya Rasulullah, harian Rasulullah. Masih banyak sebenarnya, tapi waktu yang membatasi kita. Terakhir dari saya, untuk membentuk hubungan kita dengan Rasulullah, untuk menyambungkan kita dengan Rasulullah. Terakhir, lihat Bapak Ibu, banyakin baca sholawat. Bu, ibu lagi gosok baca sholawat, lagi masak baca, bapak lagi kerja banyakin sholawat. Insya Allah sholawat itu luar biasa. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, paling utama-utamanya manusia terhadapku, kata Rasulullah, di yaumul kiamah, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak baca sholawat pada Rasul. Semakin banyak baca sholawat sama Rasulullah, maka kita akan semakin dekat nanti di akhirat dengan Rasul. Insya Allah. Saya mau pengen tutup ajak jamaah ini membaca sholawat Jibril sebagai penutup. Mudah-mudahan tempat ini, kampung ini, perumahan ini semakin barokah, amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bukan hanya di sini, tapi mudah-mudahan kita nanti berjumpa di surganya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk seluruh masyarakat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, acara ini menjadi keberkahan, yang usaha semakin maju usahanya, yang kerja Allah berikan keberkahan, putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang soleh-soleha, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan mudah-mudahan kita diakhiri dengan maut yang husnul khatimah. Kita minta sama Allah jangan mautkan kecuali kita membawa iman Islam, jangan dimautkan kecuali Allah telah mengampuni dosa kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu
sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para ibu, para bapak, para jamaah, para kesepuhan, para guru-guru sekalian, ini masih sekedar silaturahmi dari saya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kehilapan, itu keluar dari kebodohan saya pribadi. Kalaupun ada baiknya, ada hikmah, mari kita sama ambil hikmahnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Jangan kurang-kurang untuk memberikan, membuka pintu maaf untuk saya. Para jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Jalaluddin dari Majalengka yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai tadi menambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti ataupun kita kelak dapat syafaatnya. Baik kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, dari pembukaan hingga siraman rohani, alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar, baik dan selamat, sehingga tidak ada halangan suatu apa. Tinggal satu acara lagi, yaitu acara doa dan penutup, yang insya Allah nanti akan ditutup oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Nur Hasan. Namun sebelum Bapak Kiai menutup doa dan penutup ini, nanti juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, janganlah meninggalkan tempat dulu, karena pihak dari panitia masih mau ataupun ingin menyajikan hidangan ala kadar. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, walaupun doa penutup ini nanti sudah ditutup oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Nur Hasan, akan tetapi bapak-bapak tadi nanti janganlah beranjak meninggalkan tempat duduknya. Kepada Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita cicipi bersama hidangan ala kadar yang akan disajikan oleh jajaran panitia.
Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, sekali lagi untuk mengakhiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan malam hari ini akan ditutup dengan doa penutup. Maka kepada yang terhormat Bapak Kiai Nur Hasan, waktu dan tempat dipersilakan. Enggak apa-apa ya, doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qulu bil lughati taman wanet. Gimana Bu, puas dengan ceramah kiai kita? Alhamdulillah kiai kita masih muda, tapi lihat wajahnya tuaan dia sama saya. Dikit. Walaupun muda, istilah mesin dia mesin Kubota. Wah, ceramah sampai 2 jam. Terus Kubota mah kan bukan bensin dia ya, solar dicampur sama air. Jadi kuat. Entar dia ngomongnya juga ngecaprak, ada Sunda, ada Melayu. Ngertos botan, mede ngomong Sunda. Alhamdulillah cicing kiai itu bisa bahasa Jawa mah. Di sini diprotes kiai dulu. Mengenai masalah kecintaan terhadap Rasulullah, karena saya pesan dari panitia sedikit, kiai katanya ngomong sebelum doa. Kalau saya nanya masih cinta Bu terhadap Rasulullah? Cinta. Bapak cinta? Kecintaan kita terhadap Rasulullah, Bu, kita cinta terhadap Rasulullah, setiap hari kita memanggil nama Rasulullah karena mukjizat dari Allah, karena keridhaan dari Allah. Apakah ketika kita menyebut nama Rasulullah suami kita cemburu? Bu, kita nyebut nama Rasulullah suami kita cemburu enggak? Coba kalau kita tiap hari nyebut nama Pak RT Teguh, benar, suami kita ngapain ngomong RT, tapi ketika nyebut nama Rasulullah tidak ada satupun manusia yang cemburu. Itu luar biasa. Bahkan sebelum Rasulullah dilahirkan, masih 200 tahun Rasulullah dilahirkan, ada seorang rohib. Siapa rohib? Seorang pendeta. Pendeta tersebut hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil, karena diterangkan dalam kitab Taurat, diterangkan dalam Injil sifat-sifat Rasulullah. Si rohib pendeta tersebut nangis yang malam merindukan. Kalau kita lihat sinetron Raffi Ahmad waktu jam 3:30-4, kira-kira jam 3 udah sabar apa enggak? Udah nggak sabar, pengen waktu jam kalau bisa diputar itu secepat 4 biar lihat sinetron Raffi Ahmad. Kenapa? Karena kecintaan kita terhadap sinetron. Coba kecintaan kita Rasulullah melebihi daripada segalanya kita tingkatkan. Rohib saking cintanya terhadap Rasulullah, matanya sampai buta. Buta tiap hari, tiap malam, enggak makan, enggak minum. Kenapa? Memikirkan sosok Nabi akhir zaman yang sudah diterangkan dalam kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Sifatnya seperti ini. Beliau merindukan Rasulullah sehingga sampai buta matanya sebelum Rasulullah 200 tahun dilahirkan. Bahkan bukan di dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, dan nama Rasulullah doang yang dicantumkan, bahkan sahabat yang 4, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil sudah tertera, sudah tertulis. Salah satunya di antaranya sahabat Kanjeng Nabi namanya Salman Al Farisi.
Suatu saat beliau mau diterkam macan, suatu saat beliau mau dimakan oleh maung, beliau bukan manggil nama Rasulullah, melainkan beliau memanggil nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ngedadak macan langsung lari, saking takutnya terhadap nama tersebut. Apalagi kita kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita nangis mencintai Rasulullah, nangis pengen ketemu, pernah nangis nih? Gak pernah. Maka cinta kita bohong kecintaan kita karena kita belum pernah meneteskan air mata. Bayangkan Rasulullah suatu hari Siti Fatimah lagi masak, nangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa wahai putriku engkau menangis? Apakah Sayyidina Ali galak terhadapmu? Tidak ya Rasul, gak pernah manggil bapak. Tidak ya Rasul. Apakah Sayyidina Ali pernah minta terhadapmu? Enggak ya Rasul. Akhirnya Siti Fatimah disuruh pergi. Rasulullah yang masak sampai Rasulullah tangannya kena bara. Rasulullah tangannya kena bara, Siti Fatimah meneteskan air mata saking sayangnya terhadap Rasulullah. Pernahkah kita memikirkan Rasulullah? Kecintaan kita sebatas mana terhadap Rasulullah? Sedangkan min alamatil hub al muwafaqah, min alamatil hub al hidayah, tanda cinta terhadap Rasul al muwafaqah, harus akur dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa itu muwafaqah? Ketika kita cinta terhadap sang pacar, Bu, Pak, pernah kita mencintai seorang pacar? Pernah. Apalagi hiji tatang, selalu muda. Ketika sang pacar kata pacar, pengen makan mie ayam, woi buru-buru mesen mie ayam, makan mie ayam di lesehan hajatan sama anak-anak muda. Ketika pacar kita pengen lipstik, dibeliin enggak? Ketika pacar kita pengen apapun, kita turutin. Maka min alamatil hub al muwafaqah, tanda cinta terhadap Rasulullah al muwafaqah, harus akur atuh, harus akur. Cinta sama pacar mah Bu, janjinya pun apapun yang engkau minta akan aku sediakan. Gombal. Benar. Padahal kita enggak dituntut banyak oleh Rasulullah, enggak dituntut banyak, asal perkara yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah, semua perintah Allah kita taati, kita ikuti, itu tandanya cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi. Satu cerita. Suatu Rasulullah pergi dagang dari Mekah sampai negeri Syam. Negeri Syam itu sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, Abu Jahal dan lain-lain, dagangannya sudah habis, tinggal Rasulullah terakhir. Begitu beres Rasulullah dagangannya habis, dipanggil seorang pendeta. Pendeta tersebut ternyata jahat, mau membunuh Rasulullah. Siapa yang paling di depan? Sayyidina Hamzah. Itu orang yang mau membunuh Rasulullah. 200 orang kafir dibabat, dibantai oleh Sayyidina Hamzah. Kita untuk menegakkan agama Rasulullah, pernahkah berjuang sampai tetes darah penghabisan? Enggak. Walaupun enggak seperti itu, mudah-mudahan malam ini kita kumpul di sini, apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita lakukan untuk mengikat, mentakdimi, mengagungkan Rasulullah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan keberkahan, dan mudah-mudahan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Qur'anil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati wiyatahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ashabana wa talamizana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair wa syarri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.